Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok ya dan lusa ya. Jadi untuk analisa saham harian berlaku untuk 1 atau 2 hari ke depan. Jadi untuk tanggal sebentar ya, besok tanggal 19 dan maaf tanggal 20 dan 21 ya, Desember 2023. Jadi pada saat saya bahas ini tanggal 19 Desember 2023 malam hari ya. Jadi untuk besok dan besoknya lagi saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya. Saya bagi menjadi dua. Jadi satu video 8 saham, nanti berikutnya video yang satunya lagi 8 saham selanjutnya ya, seperti itu. Saya langsung ke sharing ke grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah untuk saham BBRI ya. Jadi kalau kita lihat untuk saham BBRI ini sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya. Memang kadang-kadang agak menjengkelkan ya. Dia naik 1 hari, kemudian masih bisa high high, kemudian kemudian koreksi lagi ya seperti itu ya. Bahkan dia pernah koreksi per hari, kemudian tiba-tiba loncat ya seperti itu ya. Nah sekarang mungkin ada yang bingung mau buy sekarang atau gimana Pak Sunan, soalnya ini ada gapnya belum ditutup dan lain-lain ya seperti itu ya. Nah saran saya tetap fokus kepada pembahasan saya sebelumnya juga masih tetap sama. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 5350, 5175 atau maksimum di 5000. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya jika dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya. Jadi tunggu di 5350, 5175 atau 5000. Nah, garis di sini 5450 juga bisa juga ya. Misalnya kalau 5350 nggak dikasih, tapi nanti ketika MA20-nya dipotong ya, testing di 5450 ya, ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian berhasil rebound mantul ke atas lagi ya, menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya, di area sekitar 5450. Nanti kalau MA20-nya ke sana. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, buy weakness kita buy high sell higher. Kalau kita perhatikan di sini, swing high terdekatnya di 5600 itu tercapai tanggal 15 Desember 2023. Dari BBRI ini kalau dia berhasil breakout ke atas 5.600 kita boleh tambah lagi. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 5650 dan 5750. Jadi target price ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya sebelumnya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas all time high-nya 5750, maka BBRI ini masih ada peluang untuk naik ke 6000. Jadi sejauh ini dia uptrend-nya lumayan menarik ya seperti itu ya. Um, Kalau mau buy migas ya silakan, tapi kalau dikasih ya kita buy high sell higher ya, sesuai pembahasan tadi ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA masih tetap dia konsolidasi ya. Intinya untuk BBCA ini selama masih bertahan di atas 9.000 dia ada masih ada peluang untuk breakout ke atas 9450 dengan targetnya di 9650 dan 10.000. Nah, untuk trading range-nya sudah saya gambarkan 9.000 sampai 9450 ya. Tengah-tengahnya ada 9250. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 9250, kita boleh buy yang belum punya atau average up silakan atau buy high sell higher silakan ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang BBCA ini dia gap up ya. Sebelum proses closing dia high-nya masih 9225. Tapi kalau uh, hanya satu tick aja sebenarnya untuk BBCA ini masih ada peluang ya seperti itu ya. Jadi gapnya nggak terlalu jauh banget ya, cuma satu tick doang ya. Wajar doang ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia berhasil breakout lagi ya. Itu kalau mau buy silakan ya, masih ada peluang ke 9450 atau mau tambah lagi yang sudah punya. Target price berikutnya 9550. Apakah nggak ketinggian atau ketinggalan Pak Sunar? Nanti jangan-jangan seperti sebelumnya eh, dia naik nyentuh 9250 besoknya langsung turun ya seperti itu ya. Atau yang di sini dia naik breakout kemudian turun lagi koreksi bahkan nanti dia dalam turunnya sampai sebelumnya sampai 8.600 ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi prinsip saya adalah follow the trend. Uptrendnya masih bagus ya. Kalau dia breakout higher high kita boleh buy lagi ya seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Nah, atau dari mana uptrendnya masih bagus? MA20-nya masih mengarah ke atas dan harganya masih di atas MA20-nya ya. Memang jauh dari MA20-nya. Apakah nanti kita tunggu buy on weakness di MA20-nya pas ntar boleh ya. Kalau mau buy on weakness tunggu di 9.000 atau 8825. Maksimum ya 8600. Tapi saya nggak nyarankan kalau di 8600 terlalu jauh ya. Ya maksimum buy on weakness di 8825 aja. Nah, artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu uh, menjelang penutupan atau besok paginya. Jika dia berhasil rebound atau breakout lagi ke atas, kita baru sampai tambah lagi average up ya. Seperti itu ya. Nah, ini masih cukup menarik untuk BBCA. Masih ada peluang ke 9450 ke atas ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT. Kalau kita lihat di sini area buy weakness ada 3, 1515, 1310, kemudian di sini 1200-an ya, 1195 sampai 1155.
Jadi terserah Anda mau buy weakness di mana untuk BRPT. Nah, di sini acuan BRPT sudah saya berikan di 1515. Jadi ini saatnya untuk buy. Yang ikuti saya harusnya sudah buy ya untuk buy weakness untuk BRPT. Memang sih kadang-kadang loh Pak Suntar katanya turun banyak 1515 jual dulu. Nah, hari ini dia balik lagi. Tahu gitu saya nggak jual Pak Suntar. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Wah, tahu gitu saya nggak jual. Ini buktinya rebound. Coba kalau dia turun lagi karena sebelumnya dia candlenya dia bodinya lumayan tinggi ya, terus kemudian ekornya juga lumayan jauh juga ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan memang asing masih net buy ya untuk BRPT ini ya. Jadi kadang-kadang memang trading itu seperti itu ya. Kita sudah jual, ternyata besoknya naik ya, berarti kita buyback. Selama uptrendnya masih bagus. Contohnya ini MA20-nya masih mengangkat ke atas ya. Kemudian harganya masih di atas MA20-nya. Kalau mau buy silakan. Naik ke atasnya hanya hari ini 1575 mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Naik ke atas 1575 buy target price terdekatnya 1750 berikutnya lagi di 2000 atau yang sebelumnya di sini swing hanya 1950. Yang penting adalah Anda selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya seperti itu ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan selama uptrend-nya masih bagus. Saya yakin ya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita boleh buy weakness ya seperti di 1515 ini ya contohnya ya. Nah, kalau misalnya gagal ya Anda pasang stop loss-nya di 1410 atau di low-nya dari candle sebelumnya 1350 ya. Turun banyak 1350 Anda jual dulu sebagian, turun banyak 1300 ya jual dulu semuanya ya. Seperti itu kurang lebih strateginya. Atau pakai acuan perdekatnya 1410 ya yang saya gambarkan garis-garisnya ya. Terserah Anda sih. Memang kadang-kadang trading itu seperti itu ya. Sebelumnya gagal pas Suntar kena stop loss. Ya ternyata hari ini rebound ya. Kalau mau buyback ya silakan. Ya bertahap aja. Nanti kalau naik kita tambah lagi average up. Selama uptrendnya masih bagus, masih valid ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI. Nah, kalau kita lihat di sini untuk BMRI ini trading range-nya masih tetap sama ya. Sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga. Saya masih hold untuk BMRI ya. Kalau yang mau buy a weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Sudah sering saya sebutkan ya. Ini sudah saya kotai juga ya. Area buy weakness-nya sekitar 5850 sampai 5900. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher atau tunggu di area buy weakness di bawahnya 5500 sampai 5625. Artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi ya kita berusaha buyback ya. Nah, di sini kalau kita lihat high-nya swing-nya di 6025. Kalau dia berhasil naik ke atas 6025, kita boleh buy, average up boleh, target price berikutnya di 6200 sampai 6500. Untuk BMRI peluangnya masih bagus, net buy asing juga masih naik ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini Pak Sunar volumenya kok turun nih Pak Sunar. Sebenarnya kalau kita lihat mengenai price action ya, volume itu untuk konfirmasi aja. Jadi jangan terbalik lihatnya ya. Ada yang sebelumnya tanya ke saya, lihat volume dulu barusan lihat price-nya. Oh, kebalik. Lihat price-nya dulu, kemudian kita lihat kok volumenya apakah dia kalau dia breakout, dia didukung oleh volume dengan kenaikan volume rata-rata 5 hari atau 10 hari seperti itu ya. Tapi kalau ini dia konsolidasi, kadang-kadang volumenya menurun sih wajar aja. Selama dia nggak breakdown lagi di bawah support terdekatnya ya, 5775 atau paling jauh di 5625. Ini batasan support psikologisnya. Jadi PMR ini masih belum terlambat ya. Memang lemot ya kalau kita lihat di sini ya. Oh Pak Suntar lemot banget nih. Ya kalau lemot strateginya Anda tunggu aja buy weakness di 5775 atau 5625. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita baru sampai. Atau kita buy high sell higher. Ya, breakout ke atas 6025 kita buy. Jangan kaku ya Pak Sunar. Ini gagal loh sebelumnya. Ini gagal. Jangan-jangan ini naik terus kemudian nyentuh 6200 kemudian turun lagi kayak sebelumnya ini ya. Ya belum tentu ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku, istilahnya mindsetnya jangan anchoring ya. Jangan sampai kita kapalnya sudah mau berlabuh, tetapi jangkar kita tetap di pelabuhan nggak dilepas-lepas, sehingga kita itu mindsetnya tetap di pelabuhan, nggak berlayar-layar nanti kapalnya ya, nggak jalan-jalan kalau kita tetap takut-takut, ragu-ragu. Yang penting uptrendnya memang masih kalau kita lihat masih sideways, tapi di sini masih cukup menarik ya kalau mau buy atau buy a weakness atau buy high sell higher, kalau dia breakout ya terserah ya. Tapi cukup ya untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk APIK. Nah, APIK ini kalau kita lihat, ini kan sering saya sebutkan ya, buy and weakness di MA20-nya. Jadi ini MA20-nya ditembus dari atas ke bawah, kemudian besoknya dia berhasil nembus lagi ke atas ya. Nah, disitulah kesempatan untuk buy and weakness kan, sudah saya sering sebutkan di MA20-nya. Nah, di sini target price terdekatnya di 1165 dan 1195. Nah, ini dikasih lagi. Memang MA20-nya belum ditembus ke atas ya. Ini masih testing ya. Jadi kalau mau buy, tunggu sekalian naik ke atas MA20-nya di 1145 ya. Berarti mulai dari 1150 ke atas ya kalau mau buy ya.
Atau kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 1115. Tetapi saya perlu ingatkan untuk Apik ini Anda cek sendiri ya. Ada berita apa Pak Sunar saya nggak tahu ya. Karena sebelumnya dia di sini nggak liquid sama sekali ya. Jadi bisa saja tiba-tiba volumenya hilang. Karena sebelumnya terjadi di sini 3 hari dia volumenya banyak, kemudian tiba-tiba volumenya hilang banget ya. Dan jadi kurang liquid dan tidak liquid ya seperti itu ya. Jadi ini apakah reaksi korporasi atau berita apa saya nggak tahu. Cek sendiri beritanya. Saya di sini hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya, price actionnya ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya MA20-nya nanti kemungkinan dipotong di 1150 ya. Kalau dia naik ke atas kita buy atau sudah punya kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 1165 tambah lagi target price-nya di 1195, 1220, 1245 dan 1275. Nah, garis-garis ini saya ambil dari acuan dari swing low sebelumnya di sini dan juga swing high-nya. Kemudian ini di area swing low di sini ya, area konsolidasi ya, banyak low di sini ya. Kemudian ini di sini dia mencoba naik, kemudian dia gagal ya. Jadi ini resistennya seperti itu. Nah, ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Apakah masih bisa naik lagi selama uptrendnya masih bagus? Ya, ini MA20-nya mengarah ke atas, walaupun harganya itu masih di banyak MA20. Ya. Kalau mau buy ya, Anda buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya ASII. Nah, ASII saya sudah punya ya, saya sudah sebutkan di grup juga, bahkan saya sudah buat videonya all in di ASII. All in artinya sudah fix lah ya. Artinya kalau misalnya sudah menetapkan porsinya segini ya, mau masuk semuanya boleh ya seperti itu ya. Eh, untuk tahun depan. Tapi dengan catatan sudah saya sebutkan ya, pasang stop loss-nya di 5.400 dan 5.200. Jadi kalau dia turun di bawah 5.400, jual dulu sebagian, 50%-nya kurang lebih kalau dia gagal turun di bawah 5.200 jual dulu semuanya ya. Ini sudah saya bahas satu khusus di videonya ya. Jadi Anda mau lihat silakan linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Kalau mau lihat mengenai ICI, kemudian naik ke atas 5750 yang mau tambah lagi average up silakan. Breakout ke atas 5850 tambah lagi ya. Target price berikutnya 6.000. Nah, ASI ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.000, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Memang di sini kalau kita perhatikan, Pak Sunar ini gagal loh tembus ke 6.000 ke atas, langsung dia turun ya. Bahkan dia kalau turun dia lower low di sini ya. Ini juga ketika dia gagal dia lower low ya dibandingkan dengan sebelumnya low di sini. Nah, kalau di sini dia uh, berhasil breakout ke atas 6.000, saran saya tetap ya yang mau buy high sell higher atau yang sudah punya silakan, mau nambah lagi silakan ya seperti itu. Yang penting pasang stop loss-nya ya. Karena beli dimanapun juga di atas, di tengah-tengah maupun di bawah bisa saja setelah Anda beli tiba-tiba turun bisa saja. Ya. Pengalaman saya dari 2013 seperti itu. Jadi ini kalau dia turun banyak 9850 ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Turun banyak 5750 ya jual lagi ya. Jadi gampang banget ya. Apalagi kalau garis-garisnya sudah digambarkan ya, tinggal ikutin aja pasang automatic order buy dan juga automatic order untuk trailing stop-nya dan juga stop loss-nya. Ya, automatic order sell itu bisa dipasang dua strategi ya. Yang satu kalau dia misalnya sudah berhasil melebihi level tertentu, kemudian dia gagal turun, ya disitulah Anda mulai pasang istilahnya trailing stop-nya. Atau kalau misalnya gagal, ya turun lagi dari harga beli Anda, berarti loss kan. Nah, Anda pasang stop loss-nya. Jadi stop loss itu tujuannya untuk melindungi Anda ya, supaya Anda terhindar dari kerugian yang lebih mendalam. Jadi jangan keliru ya, stop loss itu bukan sesuatu yang negatif, enggak. Sesuatu yang positif menurut saya. Karena istilahnya itu stop loss itu menghindari kita dari kerugian yang lebih mendalam. Kalau trailing stop itu melindungi keuntungan yang sudah didapat. Ya misalnya sudah naik ke atas 6.000, ya kita kan sudah mulai nyicil buy kan. Naik ke atas 6.000 kita average up, ternyata gagal Pak Sunar. Turun di banyak 6.000, 5.950 atau 5.900. Kalau mau pasang trailing stopnya di sana ya boleh aja. Tapi bertahap aja ya. Turun lagi di banyak 5.750 atau 5.850, Anda jual dulu. Semuanya boleh ya kalau misalnya mau pasang bertahap 2 level atau 3 level ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya TPIA. Nah, kalau kita lihat di sini TPIA dia um, higher low, kemudian kalau kita lihat high-nya masih belum higher high ya, tapi dia close-nya sudah higher close ya. Nah, apakah masih bagus TPIA? Pak Sunar masih bagus ya. Jadi kalau Anda ngikutin alat saya itu masih ada alat ya untuk TPIA ya. Jadi kalau dia breakout lagi naik ke atas 5250 ini sudah pernah saya bahas sebelumnya juga, mau tambah lagi boleh, yang belum punya mau buy high sell higher boleh ya. Nanti naik lagi ke atasnya swing high yang sebelumnya di 5450 ya. Jadi kalau besok atau lusa naik ke atas 5450 Anda boleh tambah lagi average up atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan. Ya. Saya dengan tegas mengatakan buy high sell higher boleh. Naik ke atas 5450 boleh buy, yang belum punya
kalau Anda tipe buy high sell higher. Artinya belinya memang di pucuk ya, boleh dikatakan itu pucuknya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi, selama uptrendnya masih bagus ya, karena saya menggunakan tren ya, trend following. Selama uptrendnya masih bagus ya, kita boleh tambah lagi. Kalau yang sudah punya, kalau belum punya mau buy high sell higher silakan. Karena kalau dia breakout, dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Jadi jangan takut-takut ya seperti itu. Karena di grup saya sebelumnya dia ngikutin saya ya. Jadi saya bilang ya kalau dia breakout higher boleh buy. Nah dia sungguhan waktu itu dia breakout ke atasnya 3750 dia beli ya seperti itu ya. Ya dia cuannya lumayan ya seperti itu ya. Dia waktu itu sharing ke saya, Thank you loh Pak Sunar. Dulu saya kalau buy itu kalau sudah hijau saya takut nanti drag ke bawah. Tapi karena katanya Pak Sunar itu sistemnya trend following selama trennya masih bagus, tahu dari mana kita cek MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Jadi masih boleh buy. Nah, kalau kondisi seperti ini MA20-nya jauh di bawah, kita pakai MA20 kan terlalu jauh Pak Sunan acuannya. Nah, kita pakai hourly. Jadi time frame-nya itu diperkecil supaya kelihatan MA20 jamnya. Nah, ini masih naik ke atas. Ya, masih bagus jangka pendeknya. Ya, jangan takut ketinggian. Takut ketinggian ya strateginya ada tiga kalau takut ketinggian. Kita belinya bertahap aja, nyicil ya. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Itu pertama solusinya. Kedua, kalau takut ya kita buy on weakness saja. Ya, buy on weakness sudah saya sebutkan, boleh di MA20-nya atau di garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Entah itu nanti kalau saya berikan 4.500 ya. Jadi itu acuan juga selama di atasnya 4.500 untuk TPI-nya masih masih aman lah, koreksinya masih wajar. Maksimum stop loss-nya 4.000. Anda buy on weakness juga maksimum di 4.000 ya. Nah, kalau misalnya terlalu jauh, ya Anda bisa pakai stop loss-nya atau trailing stop-nya di 5.000 atau 4.750 ya seperti itu ya. Nah, garis-garis ini juga fungsinya ganda. Kalau turun Anda yang sudah punya boleh pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, tapi kalau yang belum punya, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas seperti ini ya. Ini kan 5.000 ya, memang dia nggak tembus ke bawah ya. Tapi begitu dia breakout lagi ke atas 5.250 sudah saya sebutkan, Anda mau buy silakan. Yang seperti itu ya. Yang mudah-mudahan breakout lagi ke atas 5450, targetnya di paling dekat 5.500. Target price itu bukan jual ya. Enggak, kalau dia breakout lagi ke atas 5.500 mau tambah lagi average up silakan. Naik ke atas 5.750 tambah lagi silakan ya. Jadi tapi jangan lupa kalau Anda buy di sini Anda mau untung buy high sell higher tapi harus siap resikonya. Jadi pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya selalu. Ya, jangan sampai nanti nyangkut nyalakan Pak Sunar sesat tuh ngajarin kok beli di ketinggian. Enggak, kalau TPIA ini saya sering bahas juga sebelumnya, bahkan sebelum dia naik tinggi ini saya sudah gambarkan Fibonacci extension-nya. Fibonacci extension 261,8% sudah tercapai. Garis-garisnya ada. Jejak digitalnya juga Anda bisa lihat sebelum-sebelumnya ya seperti itu ya. Jadi yang nonton video saya jangan salah paham. Oh sudah naik kok dibahas. Enggak, sebelumnya juga dibahas terus ya. Ini waktu kalau Anda langganan live wallet saya, Sunar live wallet ya, itu juga ketika dia breakout, ini ada alertnya, terus breakout lagi, ada alertnya ya, seperti itu ya. Jadi saya itu trend following. Ya, saya nggak sesat ngajarkan balik ketinggian nggak. Nah, solusi ketiga kalau Anda takut ya pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Tadi ada tiga solusi yang saya kasih ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Kalau takut ya pilih saham yang lainnya. Udah gampang aja seperti itu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini saya sudah bahas 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi KAF ya. Jadi untuk KAF ini karena COVID kasusnya meningkat walaupun di Indonesia itu eh, belum sebanyak count-nya itu belum sebanyak yang di negara-negara tetangga, tapi sebenarnya harusnya saya percaya kasusnya itu masih banyak banget di Indonesia ya. Jadi kalau mengenai KAF ini, Anda yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 1.500, stop loss-nya atau maksimum stop loss-nya di 1.400 atau 1.300. Yang belum punya, kalau mau buy a weakness kan kalau kita lihat MA20-nya kan jauh di bawah 915. Nah, ini sebelumnya memang dia 2 hari naik tinggi, besoknya masih bisa naik, kemudian dia koreksi ya pullback. Jadi yang takut buy sekarang, Anda bisa buy on weakness sekitar area 1.180 sampai 1.200 atau uh, paling cepat mungkin nanti kalau dia testing sekitar 1.300 sampai 1.400 ya. Jadi kalau turun di bawah 1.400 atau 1.300 jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Maksimum buy on weakness di area 1.025 aja. Karena kalau dia turun lagi di bawah 1.025 itu bukan buy on weakness lagi. Saya khawatirnya sudah selesai proyeknya ya. Goreng-menggoreng sahamnya sudah selesai. Ya, jadi kalau dia tiba-tiba naik tinggi, ternyata dia turun-turun-turun terus, ya sudah selesai berarti. Ya, bisa saja dia balik lagi ke downtrend ya, karena downtrendnya dia lama gitu ya.
Karena KAF ini kalau nggak ada sentimen apa-apa, dia sahamnya lesu doang ya, nggak naik-naik, bahkan turun iya, tapi naik ya nggak. Nah, seperti itu ya. Apakah ini digoreng bandar? Ya, ya. Kalau kita lihat dari volumenya memang spike ya. Mumpung dari berita-berita COVID ya, KAF naik seperti itu ya. Ya setelah itu kalau beritanya sudah mereda ya turun lagi sahamnya ya, Pak. Ya, tapi yang penting adalah trend following. Nah, di sini kalau mau buy, uh, saya masih tetap boleh buy high sell higher boleh. Saya nggak takut disindir orang sesat atau enggak kok ngajari baik tinggi enggak, karena saya follow the trend. Perkara nanti gagal seperti ini sebelumnya gagal, ya itu kan tugas Anda pasang trade stopnya atau stop lossnya. Nah, saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus ya kita boleh buy. Tahu dari mana Pak Sunar? Ini MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih jauh di atas MA20-nya. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau MA20-nya terlalu jauh, kita time frame-nya kita perkecil. Jadi MA20-nya kalau kita lihat di sini ya, ini 20 jam. Jadi Anda kalau mau buy on weakness, ini sudah kelihatan garis-garisnya. Anda bisa buy on weakness di 1500, 1400 atau 1300 ya. Tapi saran saya sih sekitar 1180 sampai 1300 lah. Mungkin nanti dikasih di sana ya. Minimal. Atau kalau nggak turun di 1025 boleh. Tapi kalau di bawahnya 1000 saran saya jangan ya. Karena kalau turun di bawah 1000 dia ada kemungkinan sudah selesai uptrendnya, bisa balik lagi turun ke bawah ya. Jadi buy on weakness boleh tapi jangan terlalu bawah. Tunggu naik ke atas kita baru sampai ya. Kadang-kadang kalau sudah naik tinggi malah kalau buy on weakness di terlalu bawah maka malah resiko nanti balik lagi nggak naik-naik lama. Ya karena sebelumnya dia lama banget ya nggak naik-naik ya. Ini sejak dari spike ini uh, di November dia turunnya lama banget ya. Ini susah banget banyak spike naik terus dia turun-turun makin lower lah makin lower ya. Nah, di sini kalau naik ke atas 1600 boleh buy high sell higher atau tambah lagi boleh. Entah price-nya masih tetap sama 1800 di sini ya. Memang setiap lipatan 100 tapi saya kasih lipatan 200 saja ya. 1800 kemudian 2000 berikutnya lagi 2200 ya. Jadi setelah 1600 saya kasih ke 1800 saja. Kita lompat 200 ya untuk trading range-nya. Nah, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Ini lumayan rapi kok ya. Jadi kalau kita lihat ini 1800 ada resistennya di sini kan. Ya gagal gagal kan. Ini ada high-nya juga kurang lebih dekat ya. Nah, ini juga lumayan akurat lah ya, kurang lebih sekitar 2000-an di sini ya. Nah, ini memang swing low-nya di atas 2000 tapi ya kurang lebih lah ya. Kemudian berikutnya di sini 2200 ya. Kalau dia naik lagi ya ini 2400. Ini area konsolidasi, area supportnya dari KIF ya. Jadi apakah bisa balik lagi ke 2400 Mas Nar? Ya boleh aja ya. Bisa aja ya, seperti itu ya. Selama uptrendnya masih bagus dia masih bisa naik lagi ya. Ya. Apakah bisa naik lagi sampai dulu sampai ini eh, sampai dulu zamannya COVID sampai ini sampai tingginya sampai di 75 bisa ya. Semua semua kemungkinan bisa terjadi. Yang penting adalah kita harus realistis pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Karena kegilaan pasar modal itu kita nggak akan pernah tahu ya. Sampai di mana naiknya kita nggak akan pernah tahu ya. Bisa saja naiknya sampai 9000% atau 10.000%. Bahkan ibaratnya ya sudah sering saya sebutkan dari bumi terus dia keluar ke Mars lebih naik lagi ke Pluto. Kalau naik lagi ya keluar dari galaksi Bima Sakti mungkin ke galaksi Andromeda ya. Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu. Kegilaan pasar modal memang bisa naik tinggi, tetapi juga kegilaan pasar modal juga sama. Dia bisa turunnya dalam banget ya seperti itu ya. Makanya tetap selalu waspada, pasang T-stopnya dan stop loss-nya seperti itu ya. Jangan lupa. Jadi beli begitu dan langsung Anda pasang ya. Jangan Anda beli terus Anda nggak pasang ya tiba-tiba turun gimana ya. Cukup ya. Ini bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua. Seperti biasanya, sebentar saya stop dulu untuk uh, izinkan di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.